Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita berjumpa kembali dalam program Mesbah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama akan belajar suatu topik yang saya beri judul pengertian kata ular. Namun seperti biasa sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas perlindungan Tuhan sepanjang hari ini dan sepanjang hidup kami Tuhan. Kami sungguh berterima kasih kalau pada malam hari ini kami masih terus diberi kesempatan untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus akan terus membuat kerinduan hati kami untuk datang kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita sudah belajar mengenai arti ular di dalam peristiwa jatuhnya Adam dan Hawa. Bagi jemaat Tuhan yang ingin mendapatkan pengertian yang lebih jauh, silahkan mencari video saya yang lain yang saya beri judul Mengapa Harus Ular. Dan pada kesempatan ini kita akan belajar lebih luas lagi tentang kata atau pengertian kata ular. Mengapa Alkitab atau firman Tuhan banyak sekali memberikan perumpamaan tentang seekor ular? Ya, kita sebagai pembaca harus memperhatikan perumpamaan tersebut sesuai dengan konteksnya. Jadi tidak bisa suatu ayat ditafsirkan terlepas dari konteksnya, karena itu akan membawa kesalahan di dalam penafsiran kita. Kita akan memulai beberapa istilah yang dipakai di dalam Alkitab, baik di dalam Perjanjian Lama maupun di dalam Perjanjian Baru. Yang pertama yaitu pengertian ular sebagai hewan yang cerdik. Kejadian 49 ayat 17. Semoga Dan menjadi seperti ular di jalan, seperti ular beludak di denai yang memagut tumit kuda, sehingga penunggangnya jatuh ke belakang. Ayat ini berbicara ketika Yakub mendoakan dan menubuatkan anak-anaknya yang berjumlah 12 orang. Dan ayat tadi berbicara nubuatan Yakub terhadap suku Dan. Ya, dikatakan bahwa suku Dan akan menjadi ular beludak di denai yang akan memagut tumit kuda, ya, sehingga penunggangnya jatuh. Arti denai adalah jejak dari hewan yang besar. Tentu ayat ini tidak berbicara bahwa suku Dan akan menjadi suku yang jahat dan licik, ya, tetapi nubuatan Yakub menginginkan suku Dan akan menjadi suku yang kuat, yang akan menang terhadap musuh-musuhnya dengan kecerdikannya, ya. Nubuat ini menginginkan suku Dan itu menjadi lawan yang tangguh, ya, yang memakai pikirannya untuk mengalahkan musuhnya dengan cara yang efektif. Jadi di dalam peperangan suku Dan tidak akan menghadapi musuhnya dengan fisik saja, tetapi suku Dan akan memakai akal yang cerdik, yaitu akan memagut tumit kuda sehingga si penunggangnya jatuh. Artinya usaha yang dilakukan itu akan seminim mungkin, tetapi akan menghasilkan hasil yang maksimal, ya. Kemudian yang kedua yaitu pengertian ular sebagai tanda mukjizat. Keluaran 7 ayat 9. Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mukjizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun. Mana tongkat itu, maka tongkat itu akan menjadi ular. Jadi yang tadi tentu juga kita semua sudah tahu dan mengerti bahwa Allah merubah tongkat menjadi ular, hanya bertujuan untuk menyatakan bahwa Musa dan Harun itu benar-benar adalah utusan Allah. Dan untuk membuktikannya, maka mereka harus membuat suatu mukjizat yang diperkirakan Firaun akan tunduk dan percaya. Jadi tidak ada maksud lain dari Allah kecuali untuk menyatakan kuasanya melalui suatu mukjizat. Yang ketiga yaitu lambang persamaan.
Bilangan 21 ayat 9. Lalu Musa membuat ular tembaga dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka jika seorang dipagut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Cerita mengenai ular teduh ini secara lengkap dapat jemaat Tuhan yang terkasih mencari video yang lain yang saya beri judul Mayat Musa. Namun hal lain yang ingin disampaikan oleh Tuhan adalah meninggikan ular teduh itu sama artinya dengan meninggikan Yesus atau mengingatkan kita akan kematian Yesus di kayu salib. Ya, Yohanes 3 ayat 14, dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan. Jadi pembuatan ular teduh tembaga itu merupakan persamaan atau tipologi terhadap Yesus yang mati di kayu salib, di mana orang-orang yang berdosa ketika mereka memandang dan percaya kepada Yesus di dalam hidupnya, maka mereka akan disembuhkan, mereka akan diselamatkan. Ya, pengorbanan Yesus di kayu salib itulah yang harus ditinggikan, dalam arti dimuliakan, karena Yesus bersedia mati untuk kita. Segala dosa-dosa kita telah ditebusnya. Kemudian yang keempat yaitu sebagai lambang kelicikan atau kejahatan. Ya, Matius 23 ayat 33. Hai kamu ular-ular, hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah mungkin kamu dapat meluputkan diri dari hukuman neraka? Yesus seringkali memakai kata keturunan ular beludak untuk orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat yang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Mereka mengajarkan apa yang tertulis di dalam Taurat, tetapi tingkah laku mereka justru bertentangan. Mereka berusaha untuk mengambil keuntungan dari perbuatan mereka sendiri dengan cara merugikan orang lain. Itulah perbuatan licik yang ingin Yesus gambarkan dengan sifat ular beludak. Artinya Yesus memperingatkan supaya orang lain harus hati-hati terhadap perilaku orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat ini. Kemudian yang kelima itu sebagai lambang kecerdasan. Matius 10 ayat 16. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jadi Yesus sudah mengingatkan kepada kita bahwa di dalam pelayanan maka kita akan menemui orang-orang yang buas, orang-orang yang kasar, orang-orang yang menipu dan seterusnya. Untuk itulah Yesus mengajarkan kepada kita jangan melakukan firman Tuhan dengan apa adanya, dengan kaku yang tertulis seperti yang di dalam Alkitab, tanpa difikirkan terlebih dahulu atau direnungi terlebih dahulu. Ya, karena yang kita hadapi ini adalah orang-orang yang perbuatannya seperti serigala. Bagaimana sifat serigala itu? Nah, hewan ini adalah hewan yang buas, yang bisa memangsa kita atau manusia, bahkan bisa menipu kita dengan perbuatannya, sehingga dikatakan serigala berbulu domba. Jadi janganlah kita dituntut oleh firman Tuhan untuk melakukan kebaikan, lalu kita melakukannya tanpa perhitungan dan pertimbangan apapun juga. Memang Yesus menginginkan di dalam menjalankan firman Tuhan itu harus tulus seperti merpati, artinya tanpa ada maksud yang tersembunyi, yaitu dengan ikhlas dan rela. Merpati adalah lambang perdamaian, lambang kekudusan. Jadi kita sebagai umatnya harus bisa mengkombinasikan perilaku kedua hewan itu dengan pas, ya, dengan seimbang, sehingga kita akan memperoleh hasil seperti apa yang diinginkan oleh Yesus. Misalnya ketika ada orang yang ingin meminjamkan uang kepada kita, maka menurut firman Tuhan kita harus menolongnya, kita harus mempunyai kasih terhadap sesama manusia.
Tetapi sebelum kita memberikan pinjaman atau menolong, maka kita harus terlebih dahulu menyelidiki latar belakang dan sifat-sifat orang tersebut. Ya, apakah benar orang tersebut itu membutuhkan pinjaman dan berniat baik? Ya, jangan-jangan ya ingin menipu kita. Ya, jangan-jangan karakternya jelek, misalnya uang tersebut dihambur-hamburkan untuk mabuk-mabukan, untuk berjudi dan seterusnya. Ya, itulah yang dimaksudkan dengan ayat ini. Jadi sebagai kesimpulan, maka memakai atau perumpamaan kata ular itu selalu tidak berkonotasi negatif, tetapi kita juga harus lihat konteksnya. Ada yang memang ingin menggambarkan sisi keburukan daripada seekor ular, misalnya gigitannya, bisanya, kerakusannya, kelicikannya, ya, dan seterusnya. Tetapi ada juga yang ingin menggambarkan sisi kebaikannya, yaitu gerakan yang gesit, gerakan yang cepat, selalu berhati-hati atau waspada, dan seterusnya. Ya, untuk itulah kita sebagai pembaca harus bisa dengan teliti membedakan apa yang hendak atau yang dimaksudkan oleh firman Tuhan. Ya, dengan cara yaitu tadi Tuhan menggambarkan mengenai sifat-sifat daripada ular. Ya, demikianlah pemberitaan firman pada malam hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengakhirinya. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami terus diberi pencerahan, pengetahuan, dan pendalaman firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus membukakan hati kami, sehingga kami lebih mengenal akan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan terpujilah nama-Mu. Amin.